Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Salam sehat, salam hijau, salam peduli lingkungan. Sebelum memulai pelajaran, ucapkan selamat datang di kelas 5. Selamat bergabung di kelas PLH. Kalian pernah belajar dengan guru di waktu kelas 5. Materi PLH kita kali ini yang pertama adalah sebelum kita masuk ke materi yang ada di buku, kita akan belajar mengenai adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih adaptasi kebiasaan baru itu? Kenapa kita harus melakukannya? Kenapa wajib melakukannya? Kenapa sekolah dibuka? Kita akan lebih mengetahui, belajar lebih dalam materi. Sebelum memulai pelajaran, Bu Guru mengucapkan selamat datang di kelas 5. Selamat bergabung di kelas PLH. Kalian pernah belajar dengan Bu Guru di waktu kelas 4. Materi PLH kita kali ini yang pertama adalah sebelum kita masuk ke materi yang ada di buku, kita akan belajar mengenai adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih adaptasi kebiasaan baru itu? Kenapa kita harus melakukannya? Kenapa wajib melakukannya? Kenapa sekolah belum buka? Nah, kita akan lebih mengetahui, lebih belajar lebih dalam di dalam materi ini. Tidak terasa, kita sebenarnya sudah 4 bulan tidak bertemu ya. Kita sudah tinggal di rumah selama 4 bulan pada masa pandemi corona ini. Dan menurut Lembaga Biologi Molekuler ISIPMAN itu COVID-19 ini, pandemi corona ini belum berakhir. Grafik korban belum melandai. Tapi kita sudah terlalu lama di rumah dan tidak mungkin harus selalu tinggal di rumah. Oleh karena itu, maka dibuatlah peraturan bagaimana caranya kita bisa beraktivitas di luar sementara COVID-19 masih ada, tapi kita bisa melakukan kegiatan di luar rumah dengan aman, nyaman, dan tidak terinfeksi oleh COVID-19. Nah, ini disebut dengan adaptasi kebiasaan baru, yaitu kebiasaan atau perilaku kita di masa setelah PSBB untuk dapat beraktivitas secara aman dan terhindar dari COVID-19. Sebelum Bu Guru menerangkan apa yang harus kita lakukan dalam adaptasi kebiasaan baru di sekolah, maka ada baiknya kita semua atau kalian juga menyimak dan membaca komik bergambar di bawah ini yang merupakan komik yang menjelaskan secara singkat mengenai apa itu adaptasi kebiasaan baru. Komik ini dibuat oleh Mbak Ayu Kartika dan disampaikan secara jelas oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Selamat membaca. Dibaca baik-baik ya anak-anak, karena ini menjelaskan dengan ringkas, tanpa menggurui, tanpa membosankan apa yang harus kalian lakukan pada saat adaptasi kebiasaan baru, terutama adaptasi kebiasaan baru di sekolah.
Ini lembar terakhir dari komiknya. Silahkan dibaca supaya kalian tahu apa itu STMJ. Bagaimana? Seru bukan? Sini di komik ini menjelaskan bagaimana kita menjalankan adaptasi kebiasaan baru lewat 4 kata STMJ. Singkat, tidak bersentuhan, menggunakan masker, dan selalu jaga jarak. Nah, PLH kali ini mencoba menjelaskan apa-apa yang harus kita lakukan pada saat adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Nah, dalam adaptasi kebiasaan baru di sekolah ini, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ya. Sekolah itu bisa dibuka jika zona kita nih, zona Kabupaten Karawang masuk ke dalam zona hijau. Kemudian ada izin dari pemerintah daerah. Sekolah sudah siap mempersiapkan infrastrukturnya. Yang terakhir, ada izin dari orang tua kalian. Adaptasi kebiasaan baru di sekolah ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh siswa dan sekolah dalam rangka mendapatkan hak untuk aman dan selamat dari infeksi COVID-19. Sekarang kita mulai. Apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah? 1. Menyiapkan infrastruktur yang wajib sesuai dengan protokol kesehatan seperti misalnya tempat cuci tangan, menyediakan hand sanitizer. Melakukan pembelajaran dengan jumlah siswa per kelas setengah dari biasanya. Misalnya kalian satu kelas itu 35 orang. Ketika nanti sekolah dibuka offline ya, tatap muka, itu tidak boleh satu kelas 35. Hanya sekitar 35 dibagi 2. Jadi sekitar 17 sampai 18 orang per kelas. Kemudian pembelajaran hanya berlangsung selama 4 jam, tidak boleh lebih. Tidak melakukan pembelajaran yang menimbulkan kerumunan dan penggunaan alat secara bergantian. Artinya kalian yang suka main bola untuk sementara waktu tidak diperkenankan main bola. Mengukur tubuh siswa pada saat tiba di sekolah. Pada saat tiba sekolah tuh, begitu kalian masuk gerbang, biasanya bapak dan ibu guru kalian akan langsung menembakkan pengukur suhu atau termogan. Nah, jika kalian suhunya di atas 37 derajat Celcius, maka dengan maaf kalian terpaksa harus pulang. Sekolah juga wajib memiliki jejak dan data kesehatan seluruh warga sekolah, termasuk orang tua kalian. Ini adalah kewajiban sekolah pada masa adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Bagaimana dengan siswa? Ini yang harus kalian ketahui dan harus kalian laksanakan. 1. Wajib memakai masker dan face shield. Ibu harap kalian sudah punya face shield. Wajib membawa hand sanitizer. Meskipun sekolah sudah menyediakan, tetapi di ransel kalian harus tersedia. Wajib membawa 2 masker cadangan yang disimpan di dalam tas. Wajib datang ke sekolah dalam keadaan sehat dan memiliki suhu tubuh kurang dari 37 derajat Celcius. Artinya kalau dulu sebelum zaman pandemi corona, kalian pilek sedikit, batuk sedikit, agak demam sedikit, boleh ke sekolah. Kan biasanya kalian lebih betah di sekolah daripada di rumah. Nah, kalau sekarang tidak boleh. Kalian pilek sedikit, batuk sedikit, tidak boleh ke sekolah. Wajib mencuci tangan ketika tiba di sekolah. Wajib mengukur suhu ketika tiba di sekolah. Rajin mencuci tangan. Tetap menjaga jarak seperti tadi disebutkan di komiknya ya. Jaga jarak. Tidak melakukan kegiatan bermain dan berolahraga yang menggunakan alat secara bergantian. Bu Guru ulangi sekali lagi karena kalian banyak yang suka main bola. Sementara waktu permainan bola tidak diperbolehkan. Nah, ini lagi. Kalian harus membawa perlengkapan alat tulis sendiri. Artinya
kalian tidak boleh meminjamkan ataupun pinjam alat-alat tulis kepada teman kalian. Membawa bekal makanan dan minuman sendiri, karena kantin tutup, tidak boleh buka. Seperti Bu Guru sebutkan tadi, ini adalah syarat sekolah boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Jika kalian lihat di blog Bu Guru, ada ringkasan singkat tentang adaptasi kebiasaan baru ini. Maka syarat pertamanya adalah sekolah berada di zona hijau. Kedua, ada izin dari pemerintah daerah atau Kementerian Agama untuk madrasah. 3. Satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka dan memenuhi daftar periksa yang harus dilengkapi. Apa saja daftar periksa itu? Diantaranya adalah infrastruktur, alat cuci tangan, menyediakan sabun, menyediakan hand sanitizer. Yang keempat, ada persetujuan dari orang tua murid terhadap pembelajaran tatap muka. Jadi, jika misalnya orang tua kalian tidak setuju melakukan pembelajaran tatap muka, kalian berhak untuk belajar dari rumah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kebiasaan baru ini harus kita laksanakan secara kompak dan disiplin. Kenapa? Karena untuk kita juga. Jika kita disiplin, kita melindungi diri sendiri, melindungi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak disiplin, apa yang terjadi? Mungkin saja ada yang terkena COVID-19. Akhirnya, jika ada warga sekolah yang kena COVID-19, maka sekolah akan ditutup selama minimal 14 hari dan kita semua warga sekolah itu wajib dites rapid untuk mengetahui kita terkena atau tidak. Anak-anak memang tidak mudah melaksanakan kebiasaan baru ini. Kalian mungkin merasakan tidak nyamannya memakai masker, tidak nyamannya memakai face shield, harus selalu cuci tangan, ribet begitu. Tapi ini harus kita lakukan ya. Dan ini perlu kekompakan, kekuatan dan keteguhan dari kita semua. Makanya kita harus saling menguatkan, saling mengingatkan supaya proses adaptasi kebiasaan baru di sekolah ini berjalan dengan sukses, dengan berhasil, sehingga akhirnya nanti tidak ada warga kita yang terkena COVID-19. Bu Guru mengucapkan selamat berjuang, selamat disiplin melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Mudah-mudahan sekolah kita cepat dibuka sehingga kita bisa melaksanakan adaptasi kebiasaan baru ini. Jangan lupa, menurut peraturan Gubernur daerah Jawa Barat, mulai tanggal 27 Juli nanti, bagi yang tidak menggunakan masker di tempat umum akan dikenai denda. Jadi, hati-hati ya. Demikianlah materi PLH kita kali ini, materi perdana untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dibaca ringkasan materinya di blog Bu Guru, di link yang sudah Ibu share ke wali kelas kalian. Tetap semangat, tetap sehat, salam hijau, salam peduli lingkungan. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.